dahsyat karya-Mu, sehingga umat manusia bersuka cita dengan endehon made batanami salut bangsa puji na pangoluhon ton dinami puhut na pasona kontu. Oh Tuhan lunga di papita, oh hamido son perahi, lapa balihon asatihas, patahon tuna dengan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian AKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Sabtu 17 Juli 2021. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang selalu hadir memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami telah mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 10. Mazmur 66 ayat 10 saya akan membacakan untuk kita. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa bahwa ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kita hadapi sungguh menjadi beban yang berat bagi kita. Tapi mari kita lihat apa sesungguhnya dampak positif yang diakibatkan oleh ujian tersebut. Pada bulan-bulan Mei, Juni, Juli, dan bahkan Agustus, anak-anak kita akan menghadapi dan telah menghadapi ujian, baik ujian di sekolah, baik ujian untuk mencari sebuah pekerjaan. Ujian-ujian yang mereka hadapi adalah untuk penaikan kelas. Ujian-ujian yang mereka hadapi adalah juga untuk pelulusan. Ujian-ujian yang mereka hadapi adalah ujian untuk boleh masuk kepada universitas yang mereka pilih, yang mereka inginkan. Dan ujian-ujian yang mereka hadapi juga yang ingin mencari pekerjaan adalah supaya mereka boleh lulus, diterima menjadi memiliki atau untuk bekerja di suatu perusahaan atau yang mampu menampung mereka. Semua ujian tersebut adalah untuk kenaikan kelas, kelulusan, menerima pekerjaan. Artinya untuk lebih dimantapkan lagi. Di dalam hidup dan kehidupan di tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan diperhadapkan dengan ujian-ujian. Terkadang
Ujian-ujian itu selalu datang silih berganti. Cobaan-cobaan bisa saja melalui kelemahan fisik kita, bisa saja melalui keluarga terdekat kita, atau bisa saja melalui harta kita, kehidupan kita, kita sering menghadapi ujian-ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saja saatnya kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan aku menghadapi ujian ini? Mengapa Tuhan mengizinkan aku selalu menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang sulit, persoalan-persoalan yang membuat saya lemah, yang membuat saya tidak berdaya, persoalan-persoalan yang bahkan membuat saya hampir tenggelam. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Terlebih persoalan-persoalan masa menghadapi penyebaran virus COVID-19 yang sungguh luar biasa, sangat mencekam pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi ujian tersebut. Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi cobaan tersebut. Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi masalah-masalah hidup dan kehidupan tersebut. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli bagi saudara. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Bukan karena Tuhan tidak memiliki mujizat. Semua Tuhan sanggup melakukannya. Semuanya boleh Tuhan lakukan atau Tuhan boleh mengizinkan kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak dibiarkan sendirian melewati ujian-ujian tersebut. Pemazmur mengatakan, kalaupun aku diuji, kalaupun aku diperhadapkan dengan ujian, itu adalah ujian-ujian untuk memantapkan. Itu adalah ujian-ujian untuk memperkuat iman. Itu adalah ujian-ujian untuk semakin meneguhkan iman percayanya kepada Allah. Sebab Engkau telah menguji kami Allah, telah memurnikan kami seperti seorang memurnikan perak. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang misalnya katakanlah tukang emas mau melihat kemurnian emas, maka dia akan membakar emas tersebut, menggosok emas tersebut, sehingga nampak emas itu. Kalau dia asli, kalau dia emas murni, maka dia akan semakin mengkilat. Maka demikian juga hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan kalah oleh karena ujian-ujian duniawi ini. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah mau kalah oleh karena cobaan-cobaan dunia ini. Sehebat apapun, sepahit apapun cobaan-cobaan di dunia ini. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan seperti pemazmur di dalam hidup dan kehidupannya, dalam setiap persoalan hidupnya, yang meyakini Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan bersabda, Tuhan berkarya, maka dia selalu penuh sukacita melewati hidup dan kehidupannya. Hatinya, hidupnya sedang dimurnikan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi proses kehidupan yang luar biasa. Ada banyak saudara kita yang berkabung berduka karena kehilangan, berpisah dengan saudara-saudara yang dikasihinya oleh karena virus COVID-19. Antara anak dan orang tua ada yang harus terpisah, yang satu di rumah, yang satu lagi di rumah sakit, dan mungkin di tempat-tempat yang lain untuk isolasi mandiri. Ada banyak hal yang boleh kita lihat. Tapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara sendirian. Meskipun kita sedang menghadapi ada ragam kenyataan-kenyataan yang pahit sekalipun. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita sedang dimurnikan. Tuhan sedang melihat imanmu. Tuhan sedang melihat hatimu yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit ini. Oleh sebab itu mari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan mengujiku. Tuhan mengujiku seperti tukang perak yang memurnikan peraknya. Tuhan memurnikan hatiku.
Ketika Tuhan sedang mengizinkan kita diuji untuk kemurnian kita, untuk kesempurnaan kita, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik, kekuatan yang luar biasa, menaungi hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, berserulah kepada Tuhan, panggillah Tuhan, panggillah namanya, andalkan kuasanya dalam hidup dan kehidupanmu setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Namun semua itu diizinkan Allah adalah untuk memurnikan kita. Diizinkan Allah untuk memurnikan kita seperti seorang yang memurnikan perak. Demikianlah perjalanan hidup kita menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan kita. Meskipun kita sedang menghadapi penyebaran virus COVID-19, virus-virus yang baru, mari Bapak Ibu Saudara, mari menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan, percayakan hidup dan kehidupanmu kepada Tuhan. Kami juga mengajak kita untuk melakukan protokol kesehatan lebih baik lagi. Memakai masker 2 lapis, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak, menahan diri untuk tidak pergi ke dalam kerumunan-kerumunan. Mari menahan diri Bapak Ibu Saudara. Saatnya juga akan tiba kita boleh melakukan berpesta ria. Saatnya kita tiba menikmati wisata-wisata. Saatnya akan tiba kita ada di mall. Tapi untuk sementara waktu, mari menahan diri. Untuk sementara waktu, mari peduli kepada diri sendiri. Mari peduli kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Mari Bapak Ibu Saudara peduli. Virus COVID-19 ini sungguh sangat ganas. Oleh sebab itu kami dari hamba Tuhan mengajak kita semua untuk peduli. Mari peduli. Dan mari menjaga kesehatan kita masing-masing. Andalkan Tuhan. Perkuat doa, tinggikan menara doamu, undang Tuhan berkuasa, dan mari kita tetap memelihara protokol kesehatan. Semoga Tuhan menguatkan kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kalau kami menghadapi ujian-ujian, dan itu boleh Tuhan izinkan adalah untuk memurnikan hati kami, mendekatkan diri kepadamu, karena hanya Engkaulah yang memiliki kuasa yang sempurna. Engkaulah yang memiliki hidup dan kehidupan kami ini. Engkau merindukan kami, supaya suara kami selalu menyerukan namamu, supaya hidup kehidupan kami selalu terarah kepadamu. Engkau merindukan kami, supaya kami di setiap perjalanan hidup kami setia mengandalkan namamu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga menyadari kami adalah makhluk ciptaan-Mu selalu dan memiliki keterbatasan. Sempurnakan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, ketika ujian-ujian itu boleh ada dalam hidup dan kehidupan kami. Menangkan kami Tuhan, tenangkan hati kami Tuhan, utus malaikat-Mu Tuhan, dan yakinkan kami bahwa kami sudah Tuhan tetapkan menjadi pemenangnya. Kami harus berjuang, melawan segala cobaan-cobaan, menghadapi segala ujian-ujian yang boleh ada dalam hidup dan kehidupan kami. Engkaulah yang kami andalkan. Terima kasih Bapa di sorga, selamatkan saudara-saudara kami Tuhan, selamatkan gereja-Mu, selamatkan setiap hamba-Mu, selamatkan setiap warga jemaat-Mu, selamatkan bangsa kami ini, selamatkan dunia ini. Inilah seruan kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat selalu, mari tetap percaya kepada Tuhan. Horas.